Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zeki Roy Samonangan dari kelas 11 MIPA 3 absen 15. Saya ingin menjelaskan tentang teks proposal. Yang pertama, kita akan melihat pengertian proposal. Proposal menurut arti dalam KBBI adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Proposal merupakan rancangan kerja yang disusun secara sistematis oleh lembaga, instansi, organisasi, atau perancangan untuk kegiatan formal yang memerlukan dukungan, persetujuan, dan bantuan yang datang dari pihak lain. Syarat sebuah proposal haruslah jelas, tepat, dan benar. Apabila tidak ada kejelasan tujuan dan ketetapan sasaran, terdapat kecurangan data anggaran atau manipulasi angka-angka yang diajukan, kemungkinan besar proposal tersebut akan ditolak. Lalu kita akan melihat fungsi dari proposal. Yang pertama, untuk melakukan penelitian yang terkait dengan masalah politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk mendirikan usaha baik kecil, menengah, maupun yang berskala besar. Dan yang ketiga, untuk mengajukan tender. Keempat, untuk mengajukan pinjaman atau kredit pada bank. Yang kelima, untuk mengadakan suatu kegiatan seperti misalnya seminar, diskusi pelatihan, dan lain sebagainya. Unsur-unsur proposal yang pertama ada nama kegiatan atau disebut judul, merupakan cerminan kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, latar belakang dasar pemikiran. Proposal berisikan dasar pemikiran dan alasan perlunya diadakan kegiatan tersebut. Penjelasan tentang suatu ide atau masalah yang ada sehingga perlu dibuat kegiatan yang dicantumkan dalam bagian ini. Yang ketiga, ada tujuan dan manfaat. Berisi perumusan yang jelas agar target yang akan dicapai dan nilai tambah yang diperoleh dapat dirasakan oleh pembaca proposal. Yang keempat, ada ruang lingkup dan sasaran. Hal ini diperlukan untuk membantu pembaca mengetahui keluasan pekerjaan yang akan dilakukan. Yang kelima, tempat dan waktu. Tempat dan waktu ini perlu dicantumkan dalam proposal karena setiap kegiatan itu perlu direncanakan dengan baik. Yang keenam, ada kepanitiaan berisi nama-nama panitia. Selain penghargaan bagi mereka yang menjadi panitia, penulisan kepanitiaan juga dapat menjadi acuan kualitas suatu kegiatan. Yang ketujuh, ada anggaran biaya, di mana tertulis mengemukakan estimasi biaya yang dibutuhkan dengan perinci dan cermat karena penyusun dana akan mempertimbangkan rasio besarnya biaya dengan manfaat yang diperoleh untuk menetapkan diterima atau tidaknya proposal tersebut. Dan yang terakhir, penutup. Berisi ajakan dengan kalimat yang halus, ucapan terima kasih kepada semua pihak, dan nama setiap tanda tangan. Para penanggung jawab utama yang menunjukkan kegiatan tersebut telah sah. Jenis-jenis proposal ada 4 macam. Yang pertama, proposal kegiatan. Biasa dipakai untuk event-event tertentu dan kegiatan-kegiatan besar. Contohnya seperti pentas seni. Yang kedua, ada proposal penelitian. Digunakan untuk bidang akademis, misalnya dalam pembuatan skripsi ataupun tesis. Yang ketiga, ada proposal bisnis, yaitu berhubungan dengan dunia bisnis. Bisa antar seseorang, kelompok, yang satu dengan yang lainnya. Contohnya kerjasama antar perusahaan. Yang keempat, ada proposal proyek. Dipakai untuk rencana pembangunan. Contoh, proposal proyek pembangunan. Lalu unsur kebahasaan ada 8. Yang pertama, pernyataan argumentatif. Pernyataan yang bersifat menyampaikan pendapat beserta alasannya. Pernyataan ini dapat ditandai dengan keberadaan kata yang menyatakan hubungan penyebaban, seperti karena, sehingga, sebab, oleh karena itu, dan maka dari itu. Yang kedua, ada pernyataan persuasif. Berisi pertanyaan yang bersifat mempengaruhi, meyakinkan agar orang lain dapat meyakini apa yang kita yakini. Dalam hal ini, penulis harus memakai kata-kata yang dapat mengajak orang tersebut. Contohnya seperti marilah dan ayolah. Selanjutnya
ada kata lugas, yaitu kata-kata yang bermakna denotasi atau makna sebenarnya dan tidak bertele-tele. Proposal merupakan tulisan ilmiah. Oleh karena itu, kata-kata yang digunakan merupakan kata-kata bermakna dan tidak bertele-tele. Contoh kata lugas dalam proposal dapat kita temukan pada setiap unsurnya. Salah satunya pada bagian manfaat. Yang keempat ada kata teknis, berisi istilah ilmiah yang digunakan dalam bidang tertentu sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan. Yang kelima ada kata kerja tindakan, yaitu kata kerja menunjukkan perbuatan terkait langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang keenam ada kata pendefinisian, berisi kata yang digunakan untuk menyatakan arti, makna, atau definisi dari suatu hal. Kata pendefinisian ditandai dengan keberadaan kata seperti adalah, yakni, dan yaitu. Yang ketujuh ada kata perincian. Kata perincian adalah kata bantu yang digunakan untuk merincikan hal-hal yang dijelaskan diantaranya, yakni, yaitu, selain, seperti, pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kata yakni dan yaitu dapat digunakan untuk menandai definisi, tetapi dapat juga digunakan dalam kata perincian. Yang kedelapan ada kata pendefinisian. Kata keakanan, yang kedelapan adalah kata keakanan. Adalah kata yang menunjukkan bahwa suatu hal atau kejadian yang belum dilakukan atau belum terjadi, seperti kata akan, direncanakan, dan diharapkan. Proposal tentu memuat beberapa kata keakanan karena proposal berisi penjabaran tentang kegiatan yang belum dilakukan dan yang akan dilakukan. Dalam proposal tersebut, kamu dapat menemukannya pada beberapa bagian, seperti latar belakang, manfaat, dan metode penelitian. Selanjutnya, kita akan melihat contoh dari proposal penelitian. Di sini ada judul proposal. Judulnya adalah pengaruh frekuensi bermain game daring terhadap konsentrasi dan prestasi siswa SMA bakat. Bab 1 ada pendahuluan. Dimulai dengan latar belakang masalah. Di era teknologi yang semakin canggih ini, sudah menjadi hal wajar bagi setiap orang, termasuk siswa, memiliki ponsel pintar yang dilengkapi dengan berbagai fitur. Salah satu fitur yang mungkin tidak dilewatkan oleh para siswa adalah game yang diakses daring atau biasa disebut game daring. Memang pada umumnya, game daring merupakan salah satu favorit bagi anak muda, termasuk siswa. Banyak di antara para siswa yang senang bermain game daring. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan bermain game daring, karena seseorang pelajar juga perlu mendapatkan hiburan, salah satunya didapatkan melalui bermain game. Namun permasalahannya adalah frekuensi bermain game daring yang terlalu lama, sehingga merupakan salah satu masalah bagi siswa, di mana kewajibannya sebagai siswa, yaitu belajar, dapat tersampingi. Frekuensi bermain game yang menyebabkan lupa waktu sebagai penyebab menurunnya tingkat konsentrasi dari prestasi siswa dalam belajar. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui hubungan antara frekuensi bermain game daring dan konsentrasi serta prestasi siswa SMA bakat. Oleh karena itu, penelitian atau kajian yang berjudul Pengaruh Frekuensi Bermain Game Daring terhadap konsentrasi dan prestasi siswa SMA bakat perlu dilakukan. Rencana penelitian tersebut akan disampaikan pada proposal ini. Bagian kedua berisi perumusan masalah, yaitu berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui beberapa besar pengaruh frekuensi bermain game daring terhadap konsentrasi dan prestasi para siswa SMA bakat. Sehubungan dengan hal tersebut, masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini diantara lain, A. Yang pertama, bagaimana frekuensi bermain game daring pada siswa SMA bakat. Yang kedua, bagaimana konsentrasi para siswa SMA bakat selama belajar di rumah dan di sekolah. Yang ketiga, bagaimana nilai ulangan harian para siswa SMA bakat. Yang keempat, bagaimana nilai rapot para siswa SMA bakat. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh lamanya bermain game daring terhadap konsentrasi dan prestasi siswa SMA bakat.
Bagian selanjutnya berisi tujuan penelitian. Berdasarkan masalah-masalah yang menjadi fokus penelitian ini, berikut adalah maksud dilakukannya penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui frekuensi bermain game daring para siswa SMA bakat. Yang kedua, untuk mengetahui konsentrasi para siswa SMA bakat sama belajar di rumah dan di sekolah. Dan ketiga, untuk mengetahui nilai ulangan harian para siswa SMA bakat. Yang keempat, untuk mengetahui nilai rapot para siswa SMA bakat. Dan yang kelima, untuk mengetahui pengaruh lamanya bermain game daring terhadap konsentrasi dan prestasi para siswa di SMA bakat. Selanjutnya kita ke manfaat penelitian. Kontribusi atau manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah para siswa SMA bakat dapat mengetahui seberapa besar pengaruh frekuensi bermain game terhadap konsentrasi dan prestasi belajar. Selain itu, hasil yang didapatkan nantinya diharapkan dapat membantu siswa untuk membagi waktu dengan baik antara belajar dan bermain game. Selanjutnya kita ke bagian ruang lingkup. Bila dilihat dari judul penelitian ini, cakupannya sangat luas. Oleh karena itu, perlu batasan-batasan atau ruang lingkup yang jelas. Berikut ini adalah batasan-batasan dalam penelitian ini. Yang pertama, frekuensi bermain game yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rata-rata lamanya menit atau jam siswa bermain game daring setiap harinya. Yang kedua, konsentrasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat lamanya dalam menit atau jam, fokus siswa dalam belajar, dan tingkat keterserapan materi yang dipelajari. Yang ketiga, prestasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah prestasi akademik di sekolah yang dapat dilihat dari nilai ulangan siswa dan juga nilai rapot. Lalu ke bagian terakhir dari pendahuluan adalah hipotesis. Berdasarkan teori bahwa faktor internal dan faktor eksternal mempengaruhi prestasi belajar siswa, dapat ditarik sebuah hipotesis, yakni frekuensi atau lamanya bermain game daring dapat mempengaruhi konsentrasi dan prestasi belajar siswa. Semakin lama akan semakin sering bermain game, maka konsentrasi dari siswa dalam belajar juga akan berkurang. Kita masuk ke bagian bab 2, yaitu kajian pustaka. Menurut Surya Brata, prestasi adalah sebagai rumus yang diberikan guru mata pelajaran mengenai kemajuan belajar selama periode tertentu. Merujuk pada pengertian tersebut, prestasi belajar siswa dapat diketahui dengan mengukur kemampuan belajar siswa. Untuk mengukurnya, biasanya guru memberikan evaluasi berupa ulangan harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Dalam meraih prestasi belajar, ada banyak faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri. Berikut adalah faktor internal. Yang pertama, faktor jasmania. Faktor jasmania adalah faktor yang bersifat bawaan atau yang memang sudah diperoleh sejak lahir, seperti penglihatan, pendengaran, dan struktur tubuh. Faktor jasmania ini sangat mempengaruhi dan menentukan prestasi belajar siswa. Dengan jasmani yang sehat, siswa akan mudah untuk menerima atau memahami pembelajaran yang disampaikan guru dengan baik, sehingga prestasi yang dicapai juga bisa lebih maksimal. Yang kedua ada faktor psikologis. Faktor psikologis ini mencakup intelektual dan non-intelektual. Faktor intelektual meliputi kecerdasan dan kecakapan yang dimiliki, sedangkan faktor non-intelektual meliputi unsur kebiasaan, emosi, minat, dan motivasi. Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Berikut adalah faktor-faktor yang termasuk dalam faktor eksternal. Yang pertama ada faktor sosial, meliputi lingkungan sosial siswa, diantaranya keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, faktor budaya, yaitu faktor yang berkaitan dengan lingkungan budaya siswa, seperti adat istiadat dan kesenian. Selanjutnya, ke bagian 3, yaitu bagian rencana penelitian.
Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yakni mendeskripsikan hasil secara kualitasnya. Dalam penelitian ini, hasilnya adalah ada atau tidaknya dan besar atau kecilnya pengaruh frekuensi atau lamanya bermain game daring terhadap konsentrasi dan prestasi siswa. Penelitian ini difokuskan pada kebiasaan bermain game daring dan nilai yang diperoleh para siswa SMA bakat selama 1 semester, yakni semester pertama tahun ajaran terakhir. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah survei terhadap siswa-siswa dengan menyebarkan kuesioner atau angkat bertipe penelitian tertutup. Data yang didapatkan akan diolah dan dianalisis hingga menghasilkan gambaran kaitan antara bermain game daring dan konsentrasi serta prestasi. Bagian kedua, jadwal pelaksanaan. Berikut adalah rencana jadwal pelaksanaan penelitian ini. Nomor 1, kegiatan penyusunan proposal akan dilaksanakan tanggal 1 sampai dengan 4 Maret 2020. Tempatnya di rumah peneliti. Untuk yang kedua, penyusunan instrumen penelitian akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 6 Maret 2020 bertempatan di rumah peneliti. Pelaksanaan penelitian survei akan dilaksanakan pada 9 sampai 14 Maret 2020 di sekolah yang akan dianalisis. Dan yang keempat, penganalisis dan pengolahan data hasil kuesioner akan dilaksanakan dari tanggal 15 hingga 23 Maret 2020 di rumah peneliti. Penyusunan laporan dilaksanakan dari tanggal 23 hingga 30 Maret tahun 2020 di rumah peneliti. Dan yang terakhir, penyerahan laporan pada 31 Maret di sekolah. Bagian terakhir, 4 penutup. Demikian proposal ini saya buat untuk rencana penelitian sesuai dengan yang telah saya sampaikan. Demi kemajuan dan kebaikan bersama, saya memerlukan masukan dari guru-guru yang terkait penelitian ini. Oleh karena itu, saya mengharapkan agar guru-guru dapat memberikan dukungan dan bimbingan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.